Salatu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa Khilafah Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hari ini menyaksikan bagaimana sistem demokrasi dengan pemilunya memilih pemimpin, melakukan proses suksesi kepemimpinan begitu rumitnya, begitu melelahkan dan bahkan sudah memakan korban, maka ingatlah kita, apakah di dalam Islam, di masa kejayaan Islam dulu umat Islam tidak pernah melakukan pergantian kepemimpinan? Pernah. Sepanjang sejarah umat Islam lebih dari 100 kepemimpinan kaum muslimin telah mengalami pergantian sejak zaman Rasulullah SAW wafat sampai digantikan Abu Bakar dan seterusnya. Tetapi apakah kerumitan-kerumitan seperti ini kita temukan di dalam sejarah peradaban Islam, peradaban emas itu? Ternyata tidak. Lihatlah para pemirsa yang dimuliakan Allah. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW wafat, pada hari itu hari Isnin Rasulullah wafat. Kemudian para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Ada kaum Ansar, ada kaum Muhajirin. Mereka berkumpul di sana untuk membahas siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Maka jatuhlah pilihan mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Al-A'immatu fi Quraisyin, kepemimpinan itu di tangan orang-orang Quraisy. Mereka menyadari pengaruh Quraisy ketika itu luar biasa. Maka Abu Bakar yang mewakili suku Quraisy. Dan ketika itu wilayah negara Islam yang dipimpin Rasulullah sudah meliputi 7 negara. Seluruh jazirah Arab di bawah kekuasaan Nabi. Kalau sekarang meliputi Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman. Termasuk diantaranya adalah Yaman. 7 negara, semua berada di dalam wilayah kekuasaan Rasulullah. Tetapi bagaimana proses suksesi dari Nabi Abu Bakar? Begitu mudah. Hari Senin mereka musyawarah. Hari Senin Abu Bakar As-Siddiq kemudian dibaiat, yang kemudian disebut dengan baiat ikut baiat untuk mengangkat, menjadikan Abu Bakar menjadi seorang khalifah menggantikan Rasulullah di Saqifah Bani Sa'idah. Besok harinya kemudian seluruh kaum muslimin di Madinah dikumpulkan di Masjid Nabawi. Mereka memberikan baiat pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian disebut dengan baiat ta'ah. Baiat untuk memberikan ketaatan kepada seorang khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hendak mangkat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga melakukan upaya suksesi dengan damai. Bagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq keliling mendatangi rumah-rumah penduduk Madinah. Karena Madinah ketika itu merupakan ibu kota negara Islam, ibu kota khilafah Islam, khilafah Rashidah di masa itu. Didatangi, ditanya mereka satu persatu, siapa yang kira-kira layak untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu merupakan wazir, merupakan pembantu Abu Bakar As-Siddiq. Maka pilihan kaum muslimin pun jatuh pada 2 nama, antara Umar dan Ali bin Abi Thalib. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hendak mangkat, Abu Bakar kemudian menyampaikan wasiat bahwa yang akan menggantikan beliau setelah ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab kemudian dibaiat dan jadilah beliau menjadi khalifah yang kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dalam kondisi sakit menjelang wafatnya setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi, maka Umar bin Khattab mengumpulkan 6 sahabat. Di antara mereka itu kemudian Umar berwasiat agar memilih satu di antara mereka untuk menjadi pengganti Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, "Laulam astakhlif fa inna Rasulullah lam yastakhlif." Kalau aku tidak menunjuk putra mahkota, maka itu karena Nabi tidak menunjuk. Wa in astakhlif, kalau aku menunjuk putra mahkota, fa inna Abu Bakar qad istakhlafa. Itu karena Abu Bakar juga telah menunjuk. Para pemirsa dimuliakan Allah, apa yang kemudian dilakukan? Umar bin Khattab kemudian menunjuk 6 orang tadi, dan dari 6 orang itu kemudian dalam musyawarah dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf, terpilihlah dari sana Utsman bin Affan menjadi khalifah, dibaiatlah kemudian Utsman menjadi khalifah. Begitu juga ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib ditunjuk untuk menjadi khalifah. Siapa menunjuk Ali bin Abi Thalib? Waktu itu yang menunjuk adalah Ahlu Taurah. Mereka berkumpul mendatangi Ali
Tapi Sayyidina Ali tidak mau. Sayyidina Ali mengatakan, kalau Anda ingin, maka lakukanlah di masjid secara terbuka. Dan kemudian ketika itu kaum muslimin dikumpulkan di Masjid Nabawi, dan kemudian Ali bin Abi Thalib dibaiat di Masjid Nabawi, dan resmilah Sayyidina Ali menjadi khalifah yang keempat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, begitu mudahnya proses suksesi kepemimpinan dalam Islam, tidak bertele-tele, dan semuanya itu dilakukan karena dasar keimanan, ketakwaan. Pesan yang paling penting, pemilihan Abu Bakar kepada Umar, pemilihan Umar kepada 6 orang tadi, jaminannya adalah wahyu. Abu Bakar mengatakan, kalau aku nanti ditanya oleh Allah, kenapa Umar? Maka akan katakan, fa innahu khairu ahlika, Umar adalah ahlimu yang terbaik, kata Abu Bakar. Umar begitu juga mengatakan, kenapa 6 orang itu? Karena 6 orang itu adalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Orang-orang terbaik dipilih menjadi pengganti orang-orang terbaik dengan cara yang sangat simpel, memimpin dunia yang ketika itu menjadi adidaya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.